Nili mengangkat bahu dan berkata, bukan apa-apa. Oke, ayo kita berangkat. Teriak Chen Linjian. Rombongan pun perlahan maju menuju kota anggrek kuno, berjalan di sepanjang tepi dinding dan memilih rute yang relatif cepat juga aman. Jika mereka bergerak sesuai dengan rute asli, mereka takut itu akan sangat sulit karena ada banyak hewan iblis yang bersembunyi di medan yang kompleks. Raungan hewan iblis datang dari kedalaman reruntuhan kota anggrek kuno. Selain hewan iblis, kadang-kadang ada beberapa kelompok orang. Mereka, juga, dari Glory City. Mereka datang ke sini untuk menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno. Sama seperti Chen Linjian, Nili dan banyak lainnya bergerak ke kedalaman kota anggrek kuno, sekelompok orang muncul di pintu masuk kota anggrek kuno. Kelompok mereka semuanya mengenakan jubah hitam, total 15 orang. Apakah kamu yakin bahwa anak-anak itu berasal dari klan bangsawan? Pria tinggi besar itu mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di sisinya saat bertanya. Sosoknya jangkung, kepala lebih tinggi daripada yang ada di sisinya. Benar, Diaken Yunhua. Salah satu pria berjubah hitam menjawab. Bagus. Wajah Diaken Yunhua tersenyum muram dan berkata, tangkap 3 anak dengan status tertinggi. Gunakan mereka untuk menukar tebusan dengan klan besar itu dan bunuh saja sisanya. Serikat Kegelapan adalah sekte yang mengerikan di kota Glory. Mereka sering menculik anak bangsawan untuk ditukar secara acak. Mereka seperti sekelompok lintah, yang hidup di bayang-bayang kota Glory. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mengumpulkan uang buat menyediakan sumber daya pelatihan bagi para anggota di sekte. Meskipun banyak klan di Glory City sepakat bersama beberapa kali untuk memusnahkan Serikat Kegelapan, namun sekte ini akan tiba-tiba menghilang. Dikabarkan bahwa markas Serikat Kegelapan ini terletak di lokasi yang sangat rahasia di pegunungan Set. Ancestral. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat yang bahkan Lord Yemo tidak bisa memberantasnya. Sep, 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 semua orang-orang berjubah hitam melesat cepat menuju kota anggrek kuno. Di dalam reruntuhan anggrek kuno, rombongan Chen Linjian mulai mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Kadang-kadang, muncul kera berlengan biru raksasa. Hewan iblis ini memiliki ketinggian 2 meteran. Lengan mereka yang tebal seperti pilar hitam, tetapi mereka sangat lincah dan mereka umumnya peringkat perak. 6 ekor kera berlengan biru raksasa bergelantungan melintasi dinding reruntuhan, mengikuti Nili dan rombongannya. Kera berlengan biru raksasa ini memiliki kecerdasan yang menakutkan. Menyadari bahwa ada lebih dari 30 orang, mereka tidak maju. Mereka hanya membuntuti rombongan, menunggu kesempatan. Kera berlengan biru raksasa ini benar-benar menjengkelkan. Chen Linjian mengerutkan kening. Meskipun kera-kera ini tidak menyerang mereka, namun mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kera-kera itu. Dan seiring berjalannya waktu, semakin ramai kera berlengan biru raksasa itu berkumpul bersama. Setelah jumlah kera berlengan biru raksasa makin ramai, mereka akan berkelompok untuk menyerang rombongan. Tak lama berselang, wus. Terdengar suara melintas. Cahaya dingin melesat dari bayanganan di sudut. Chen Linjian dan yang lainnya segera melihatnya dengan jelas. Ini baut panah. Panah itu melesat dari celah cabang pada sudut yang sangat rumit dan menuju ke salah satu kera berlengan biru raksasa. Cep. Panah itu menancap pada salah satu kera berlengan biru raksasa. Kera itu hanya bisa meraung dan jatuh dari atas tembok yang tinggi, terhempas dengan keras di tanah. Menyebabkan debu beterbangan menutupi area sekitarnya. Kera berlengan biru raksasa itu berusaha di tanah tetapi tidak dapat bangkit kembali. Melihat itu, Chen Linjian segera bergegas, memegang pedangnya dan menebas ke bawah. Krut, darah dari kera bersenjata biru raksasa itu muncrat dengan hewan iblis yang mati di tanah. Personil rombongan itu pada melihat ke belakang dengan takjub dan hanya melihat Nili berjalan keluar dari bayangan. Bab 34, Hewan Iblis Kelas Spiritual. Ada banyak kegunaan dari rumput kabut ungu. Salah satunya akan menjadi racun pelumpuh yang kuat terhadap hewan iblis tipe kera. Hewan iblis tipe kera peringkat perak biasa tidak akan mampu menahan efek lumpuhnya. Di dunia ini, satu hal mampu melemahkan yang lain. Nili hanya menggunakan satu baut panah untuk membunuh seekor kera berlengan biru raksasa. Semua orang saling berpandangan, benar-benar terkesan jauh di dalam hati mereka. Hanya Huyan Lanruo dan Ye Ziyun yang tahu bahwa Nili telah mengoleskan semacam bius pelumpuh ke ujung panah. Namun meski begitu, untuk dapat menembak kera berlengan biru raksasa dengan mudah adalah hal yang luar biasa. Melihat Nili membunuh kera berlengan biru raksasa hanya dengan baut panah, Chen Linjian berteriak kepada orang banyak, semua orang, pergunakan busur panah kalian sekarang. Pasukan Chen Linjian lalu mengeluarkan crossbow mereka, setelah mengetahui bahwa mereka bisa menggunakannya untuk membunuh kera berlengan biru raksasa. Shen Yue juga mengeluarkan crossbow-nya. Melihat baut panah yang kecil di tangannya, dia menggerutu dalam hati. Berdasarkan apa yang tadi dia lihat, apakah Nili lebih kuat darinya dalam setiap aspek? Sejak kemunculan Nili, Shen Yue merasa bahwa Ye Ziyun semakin jauh dari jangkauannya. Dan sekarang, Ye Ziyun benar-benar telah mengabaikan kehadirannya. Di sisi lain, dia melihat Nili berupa kiblat panutan baru. Ini membuatnya marah dengan iri hati. Cuma tembak dan bunuh kera berlengan biru raksasa itu, apa susahnya? Shen Yue memasang baut panah pada busurnya dan mengendap-endap ke tepian dinding. Dia membidikkan panah ke kera berlengan biru raksasa yang cukup jauh. Ekspresinya sangat serius dan fokus. Dia mengarahkan pandangan lurus ke kera berlengan biru raksasa. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Mata mereka terfokus pada Chen Yue, yang berada di ujung dinding. Dengan target sebesar kera berlengan biru raksasa ini, seberapa sulit untuk menembaknya? Shen Yue membatin, lalu menarik pelatuknya. Saat pelatuk ditarik, tanpa sadar tangannya sedikit bergetar. Cahaya dingin melesat. Tep. Baut panahnya itu menancap di batang pohon sekitar 5 hingga 6 meter dari posisi target kera berlengan biru raksasa. Alhasil, wajah Shen Yue berkerut dan merah karena malu dengan tembakannya itu. Melihat hal ini, ekspresi raut wajah semua orang jadi aneh. Mereka berusaha menahan tawa mereka. Jika suara tawa mereka terdengar, Chen Yue pasti akan benar-benar membuang wajahnya. Semua orang sudah paham bahwa saat ini Shen Yue ingin bersaing skill dengan Nili. Tapi, berkompetisi memang tak ada masalah.
Tapi bisakah tidak dengan cara melawak? Shen Yue nyaris jadi stres. Dia sudah yakin merasa bidikannya dapat mengenai target, tetapi mengapa baut panah itu menyimpang jauh ketika dia menarik pelatuknya? Melihat orang-orang di sekitarnya dengan sekuat tenaga menahan tawa mereka, Shen Yue merasa sangat malu. Dia juga samar-samar melihat tawa di mata Ye Ziyun, itu semacam penghinaan. Brengsek, aku tidak percaya ini. Aku akan menembaknya lagi, pikirnya. Shen Yue segera mengambil baut panah kedua dan memasangnya ke busur. Setelah tergesa-gesa memasang baut panah, dia segera membidikkan panah ke kera berlengan biru raksasa yang jauh. Us! Baut panah itu melesat. Namun, belum sempat terbang jauh, baut panah itu tampaknya kehilangan dorongannya dan jatuh tergeletak ke tanah. Ternyata Shen Yue tidak memasang baut panahnya dengan benar, itulah sebabnya panah jatuh setelah terbang dalam jarak pendek. Tak ayal, semua orang tidak bisa menahan tawa keras mereka. Shen Yue tidak memiliki keterampilan. Dia ingin meniru Nili dengan membunuh kera berlengan biru raksasa dengan baut panah, namun, hasilnya kebalikan dari Nili. Apakah tujuan Shen Yue di sini adalah untuk menjadi lucu? Chen Linjian sendiri berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya dan berjalan ke sisi Shen Yue. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Kisanak Yue, lupakan saja. Kau tidak mampu bermain dengan benda ini." Wajah Shen Yue kini sudah jadi ungu karena malu. Tawa kerumunan sangat menusuk telinganya. Kebenciannya pada Nili semakin tumbuh membesar. Ini memang kesalahan Nili yang membuatnya jadi mempermalukan diri sendiri di depan orang banyak. Jika Nili mendengar isi pikiran Shen Yue, dia pasti akan merasa sangat tidak bersalah. Karena dia bahkan tidak melakukan apapun. Saat ini Shen Yue masih menggenggam crossbow-nya, tapi dia tidak tahu, apakah dia harus menyimpan kembali benda itu atau tidak. Terlihat, dia tidak bisa menyembunyikan perasaan seperti sedang mengebor tanah karena malu. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Yue sangat arogan dan selalu mengejek Nili secara ekstrim. Teringat akan hal itu, sudut mulut Nili perlahan mengangkat menjadi seringai. Dia dengan samar berkata, hanya karena ada beberapa hal yang dapat kulakukan, tidak berarti kau juga dapat melakukannya. Kemarahan Shen Yue yang tertahan dalam hatinya selama ini, akhirnya meledak setelah mendengar celetukan Nili. Dia berbalik menghadap Nili dan berteriak, semuanya ini memang salahmu, aku akan membunuhmu. Urat-urat pembuluh darah di wajah Shen Yue mulai mengembang. Dia mengangkat crossbow di tangannya dan mengarahkannya ke Nili. Shen Yue hampir gila. Sebagai keturunan langsung klan suci, Shen Yue sangat membanggakan dirinya. Karena itu, dia kehilangan akal sehatnya di bawah provokasi Nili. Tepok. Chen Linjian memukul crossbow di tangan Shen Yue hingga terlepas dan berteriak, cukup. Shen Yue menengadahkan kepalanya dan melihat ekspresi dingin di wajah Chen Linjian. Spontan, nyali Shen Yue langsung surut. Saat ini, semua orang berdiri di sisi Nili. Shen Yue berbalik dan berlalu pergi dengan emosi. Bisik-bisik mulai terdengar mengiringi punggung Shen Yue. Tidak pernah terpikir olehku ternyata Shen Yue adalah orang seperti ini. Itu bukan perilaku yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Tatapan Nili menjadi sedingin es, ketika dia mengingat klan suci yang melarikan diri dari pertempuran dalam kehidupan sebelumnya. Apalagi jika dia ingat setiap tindakan Shen Yue. Jika semua orang dan klan seperti itu akan dimusnahkan, Nili tidak akan merasa kasihan pada mereka. Melihat Shen Yue yang kesepian kembali, Ye Ziyun berjalan menghampiri Nili dan berkata, Nili, Shen Yue patut dikasihani. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, Nili mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ziyun akan bersimpati dengan Shen Yue. Ye Ziyun memang terlalu berhati lembut, dalam kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun menyetujui pertunangan dengan Shen Yue karena permohonan dari Shen Yue yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya, sebelum mereka menikah, Shen Yue kabur meninggalkan kota Glory bersama keluarganya. Shen Yue memang tipe orang seperti itu, untuk apa bersimpati? Merasa sangat kesal di hatinya, Nili menatap Ye Ziyun dan berbicara dengan nada tinggi, apa alasanmu untuk mengasihani dia? Mulai hari ini dan seterusnya, jangan berhubungan dengannya. Kalau tidak, jangan lagi datang dan menemuiku. Bajingan seperti dia, bahkan jika dia mati, dia memang pantas mendapatkannya. Mendapat teguran keras, Ye Ziyun jadi cemberut. Kau bukan pacarku. Atas dasar apa kau membatasi kontakku dengan orang lain? Meskipun Ye Ziyun memikirkan hal ini dalam hatinya, namun dia juga membuat pilihan untuk tidak melakukan kontak lagi dengan Shen Yue. Kalau tidak, ada kemungkinan dia tidak akan bisa berteman dengan Nili. Perlahan-lahan, dia menyayangkan sikap dan pandangan Nili. Walau bagaimanapun jua, Ye Ziyun tidak akan mengerti alasannya. Mengapa Nili sangat membenci Shen Yue? Apakah ada semacam pembalasan fana di antara mereka berdua? Nili menghela nafas. Emosinya tadi agak terlalu meledak-ledak. Oleh karena itu, nadanya agak parah. Namun, ada baiknya sedikit memperingatkan Ye Ziyun. Rombongan Chen Linjian mulai terlibat pertempuran dengan kera berlengan biru raksasa menggunakan busur panah, namun, mereka menyadari bahwa panah mereka tidak dapat melukai kera-kera itu. Memang benar bahwa kera berlengan biru raksasa itu memiliki tubuh yang besar, namun gerakan mereka sangat gesit. Kera-kera itu bisa tahu kapan panah dilepaskan, sehingga mereka dapat menghindarinya segera. Alhasil, baut panah mereka meleset dan hilang entah kemana. Sekarang, semua mulai menyadari betapa terampilnya skill memanah Nili. Setelah mengetahui kemampuan lain dari Nili, gelora asmara memenuhi tatapan Huyan Lanruo setiap dia memandang Nili. Dia sesekali akan berpose menggoda di samping Nili. Huyan Lanruo akan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang luar biasa, puncaknya yang menjulang tinggi dan lembahnya yang dalam. Nili tak berkutik menghadapi wanita ini. Huyan Lanruo bisa jadi menggerahkan setiap saat. Ketika dia menghadapi orang lain, Huyan Lanruo akan memakai wajah acuh tak acuh. Namun ketika menghadapi Nili, dia tampak sangat menggebu-gebu. Adik Nili, kayaknya kali ini kami harus merepotkanmu. Chen Linjian menghela nafas. Di antara rombongan itu, hanya Nili yang terlihat mampu membunuh kera berlengan biru raksasa itu. Sip, jawab Nili dengan anggukan ringan. Nili mulai menjatuhkan kera berlengan biru raksasa di sepanjang jalan. Bidikannya tak pernah meleset sehingga dia tidak pernah melewatkan sasaran. Skill memanahnya telah mencapai ketinggian ekstrim dalam kehidupan sebelumnya.
Meskipun budidayanya baru saja mencapai peringkat perunggu bintang 1, tapi berurusan dengan hewan iblis peringkat perak biasa seperti ini sudah lebih dari cukup.